Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel diskusi matematika 54. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai fungsi komposisi, teman-teman ya. Nah, sebenarnya fungsi komposisi ini diperkenalkan di kelas 10 ya, di kelas 10 SMA, tepatnya di matematika wajib. Cuman sebenarnya fungsi komposisi ini atau fungsi itu sendiri gitu ya sudah diperkenalkan dari sejak SMP gitu. Nah, ini hanya perkembangannya saja. Cuman fungsi komposisi ini adalah merupakan perkembangan dari materi fungsi yang bisa diotak-atik menjadi sebuah permasalahan yang menarik dan menantang ya. Nah, sekarang gimana sih konsep dasar fungsi komposisi dan bagaimana sih cara kerjanya untuk mencari fungsi komposisi itu? Yuk kita saksikan sama-sama. Oke, yang pertama teman-teman, kita akan mendefinisikan dulu bagaimana sih fungsi komposisi. Kita tahu teman-teman ya bahwa yang namanya fungsi itu kan adalah suatu aturan yang menghubungkan antara dua buah himpunan gitu ya. Misalnya di sini ada himpunan A, di sini ada himpunan B, kemudian ada aturan yang memetakan antara himpunan A ke B, nah itu disebut dengan fungsi. Biasanya dituliskan sebagai f(x) gitu ya. Nah, kemudian gimana ceritanya kalau misalkan nanti ada satu fungsi lagi di sini gitu ya, kita misalkan fungsi C, lalu dari B ke C ada aturan juga yang memetakan gitu. Nah, kita sebut di sini fungsinya adalah Gx. Artinya di sini fungsi fx ya, lalu diteruskan ke Gx dengan catatan bahwa domain fungsi Gx ya, domain itu daerah asal. Domain fungsi Gx itu merupakan kodomain atau daerah hasil dari fungsi fx gitu. Nah, maka kalau ada kasus seperti ini teman-teman, misalkan di sini ada sebuah elemen x gitu ya, dipetakan di sini menjadi sebuah elemen y, kemudian y dipetakan lagi ke sini menjadi sebuah elemen z, kita bisa tulis bahwa fx ya itu sama dengan y. Kemudian GY itu sama dengan Z gitu ya. Berarti bisa kita tuliskan di sini adalah bahwa G fx gitu ya itu sama dengan Z. Nah, inilah teman-teman yang dinamakan fungsi komposisi gitu ya. Komposisi. Apakah fungsi komposisi ini cuma 2 kali aja gitu ya? Boleh nggak kalau ada 3 kali? Boleh ya, boleh saja gitu. Nah, ini kalau kita tarik definisi dari himpunan gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau kita tarik definisi dari fungsi itu sendiri gitu. Biar lebih jelas, kita misalkan di sini saya punya contoh fungsinya itu adalah fx sama dengan 2x plus 5 gitu ya. Nah, kita tahu bahwa apapun yang menggantikan x di sini gitu ya, itu akan menggantikan x yang ada di luarnya sini gitu. Contoh misalkan kalau saya mau cari f2 gitu ya, maka x yang ada di sebelah kanan itu diganti dengan angka 2 gitu ya. Itu kan aturan main dari fungsi gitu ya. Kemudian kalau misalkan saya punya f3, maka di sini yang di sebelah kanan x-nya kita ganti dengan 3 gitu. Nah, itulah yang disebut dengan variabel. Otomatis apa? Kalau saya ganti f ini dengan huruf A misalkan gitu ya, maka di sini pun akan berganti dengan 2a plus 5 gitu. Ya, apapun isi di f di sini yang ada di sebelah kiri itu akan mengganti x yang ada di sebelah kanan. Nah, bagaimana ceritanya jika dalamnya ini atau x ini saya ganti dengan sebuah fungsi lagi, contoh misalkan f g x gitu. Maka di sini pun akan sama, yaitu apa? 2 gx ditambah 5. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini ya, jadi keadaan ketika ada fungsi dimasukkan ke fungsi lagi itu disebut fungsi komposisi gitu ya. Nah, fungsi komposisi sendiri yang f gx ini ya, ini disimbolkan sebagai f o g
X gitu ya. Jadi disimbolkan sebagai FOGX ya, atau F bundaran G atau F circle G gitu. Tapi saya lebih suka FOG saja biar simpel ya. Nah, artinya apa? FOG ini artinya adalah G masuk ke dalam F gitu ya. Nah, berarti kalau GFX gimana? Kalau GFX berarti ini boleh kita tulis menjadi apa? G O F X. Ini adalah fungsi komposisinya. Artinya apa? F-nya yang masuk ke dalam G, gitu teman-teman. Jadi beda ya FOG dengan GOF. Oke, sekarang coba kita ambil contoh ilustrasi soalnya. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Pertama, kita punya dua buah fungsi. Yang pertama adalah fungsi fx, yaitu x kuadrat plus 3, dan fungsi gx, yaitu x min 1. Tentukanlah FOG x, ya. Nah, gimana sih cara mencari FOG? Nah, berarti kalau FOG ini, kan tadi sesuai dengan definisi, FOG ini artinya G masuk ke dalam F. Atau boleh kita tulis sebagai F, G, X. Ya. Nah, ini dia. Maka cara mengerjakannya gimana? GX-nya masukin ke F gitu. Maka ini, ya, berarti GX-nya ini, atau GX-nya ini gitu ya, masuk ke dalam F gitu. Maka akan menjadi apa? GX kuadrat ditambah 3 gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita udah tahu GX-nya. GX itu adalah X min 1 kan, maka X min 1 nya masukin aja ke sini. Jadi apa? X min 1 kuadrat ditambah 3. Nah, ini boleh kita uraikan, jadinya adalah X kuadrat min 2X plus 1 tambah 3. Berarti sama dengan X kuadrat min 2X plus 4 gitu ya. Nah, ini dia yang pertama. Nah, gimana seandainya teman-teman kalau di sini kita punya misalkan fx-nya itu adalah x kuadrat plus 3 tadi, lalu kita punya FOG-nya adalah x kuadrat min 2x plus 4 gitu ya. Tentukanlah gx-nya. Oke, ini kebalikan soal yang tadi teman-teman ya. Ini kalau misalnya teman-teman masih ingat, ini gx-nya jawabannya itu harus x min 1. Ya, jawabannya harus x min 1 ya. Nah, tapi gimana caranya kita bisa menentukan X min 1 ini? Gitu. Oke, ini diketahui Fx ditanya Gx. Ya, diketahui Fx dan FOG ditanyanya Gx. Cara mengerjakannya gini teman-teman. Oke, pertama kita masukkan definisi dulu bahwa Fgx gitu ya, itu sama dengan FOGX. Nah, Fgx itu apa? Fgx itu kan berarti Gx dimasukkan ke dalam sini gitu ya, ke dalam X-nya di Fx. Maka di sini kita akan dapat Gx kuadrat plus 3 itu sama dengan X kuadrat min 2X plus 4 gitu ya. Nah, kemudian Gx-nya kita pisahkan sendiri di sebelah kiri. Lalu nanti kita 3-nya pindah ke kanan jadi X kuadrat min 2X plus 1 gitu ya. Nah, ini kan boleh kita faktorkan ya. Ini jadi X min 1 kuadrat. Nah, kita lihat teman-teman, bisa kita tarik kesimpulan bahwa Gx-nya itu adalah X min 1. Kuadratnya kita hilangkan ya. Nah, gitu dia. Cocok ya? Gx-nya sama dengan X min 1. Ya. Oke. Nah, sekarang gimana kalau kita balik lagi? Nah, misal sekarang yang diketahui adalah Gx, teman-teman. Ya. Gx-nya itu adalah X min 1. Lalu yang ditanya adalah berapakah fx-nya gitu. Nah, maka di sini jawabannya harus berapa? X kuadrat plus 3 tadi ya kalau nggak salah ya. X kuadrat plus 3. Nah, gimana caranya bisa mendapatkan X kuadrat plus 3 ini? Oke, pertama kita lakukan seperti tadi. Masukkan definisi dulu bahwa Fgx itu sama dengan FOG X. Sekarang perhatikan teman-teman, Fgx yang diketahui malah Gx-nya. Berarti si X min 1-nya ini boleh dong kita masukkan ke sini ya. Berarti jadi F X min 1 itu sama dengan X kuadrat min 2X plus 4 gitu. Nah, gimana caranya mengubah Fx min 1 menjadi Fx gitu. Nah, ini bagaimana caranya?
mengubah fx min 1 menjadi fx. Perhatikan teman-teman, caranya sangat mudah sekali. Pertama, kita misalkan dulu gitu ya. Caranya pertama kita misalkan dulu sesuatu yang ada di dalam f-nya ini gitu ya. X min 1 ini sama dengan sebuah huruf P misalkan gitu. Oke, kemudian kita cari X-nya, berarti X sama dengan P plus 1. Oke, setelah kita putar seperti ini teman-teman, ini kita masukkan lagi ke sini gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan sebuah fungsi tapi dalam P gitu. Maka boleh kita tulis F X min 1-nya kita ganti P ya. FP itu sama dengan, ini kita masukkan P plus 1. Jadi P plus 1 pangkat 2 min 2 kali P plus 1 ditambah 4. Maka kita akan dapat Fp sama dengan, ini boleh diuraikan, jadi P kuadrat plus 2P plus 1 min 2P min 2 plus 4. Oke, berarti ini sama dengan, ini boleh coret ya, coret habis. Jadi P kuadrat, ini jadi min 1 tambah 4 plus 3 ya. Ini adalah Fp. Nah, sekarang kita udah punya fungsi dalam P gitu ya. Artinya kita bisa boleh dong mengganti P ini menjadi huruf X gitu. Berarti kalau kita ganti huruf X, kita akan dapat bahwa Fx itu sama dengan X kuadrat plus 3. Nah, gitu dia teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya, jika kita ingin mencari fungsi gitu ya, fungsi yang di dalamnya ada sesuatu, caranya adalah kita misalkan dulu sesuatu tersebut, kemudian kita cari X-nya gitu. Kalau misalkan kita suruh nyari yang fungsi yang ada di dalamnya, kita tinggal dimasukkan saja gitu ya. Seperti yang mencari GX tadi gitu, Nah, gitu dia teman-teman, penjelasan mengenai fungsi komposisi. Oke, kita ambil contoh soal yang agak aneh teman-teman ya. Kita punya fx min 2 sama dengan 2x kuadrat tambah 3. Kemudian kita punya gx kuadrat sama dengan 3x. Yang ditanya adalah fog 4 untuk x-nya yang lebih dari 0. Oke, caranya gimana teman-teman? Pertama, fog 4 itu kan berarti g-nya masukkan dulu, 4-nya masukkan dulu ke g, lalu nanti hasilnya masukkan ke f gitu ya. Oke, sekarang gimana sih cara memasukkan 4 ke g gitu ya, atau menentukan g4-nya? Oke, bagaimana menentukan g4? Oke, kita perhatikan teman-teman, kita punya fungsi gx kuadrat ya, sama dengan 3x. Yang kita inginkan itu adalah g4. G4 sama dengan berapa gitu kan? Oke, kalau kita lihat di sini teman-teman, bahwa x kuadrat itu yang ada di dalamnya, di dalam fungsinya gitu ya, itu sama dengan 4 dong nanti ya. Boleh kita buat sama dengan 4 gitu untuk mencari x-nya. Berarti di sini jika x kuadrat sama dengan 4, maka x-nya sama dengan 2 ya. Sebenarnya plus minus 2, cuman karena mintanya x lebih dari 0, berarti cukup 2 saja gitu ya. Oke, berarti 2-nya ini gimana lagi? Masukkan ke sini gitu. Maka di sini adalah 3 dikali 2 gitu. Maka kita akan dapat bahwa g4-nya itu sama dengan 6. Nah, gitu teman-teman. Ya. Oke, sekarang langkah kedua, kita akan mencari F6 gitu ya. Kan tadi G4 udah tahu 6. Ini 6 nih, gitu ya. Tinggal masukkan ke sini, berarti F6. Gimana cara nyari F6? Oke, sekarang kita perhatikan lagi, kita punya fungsi F X min 2 itu sama dengan 2x kuadrat tambah 3. Oke, dan kita mau, yang kita inginkan adalah F6 sama dengan berapa? Nah, seperti tadi teman-teman logikanya. Kita lihat yang ada dalam kurungnya, itu kan ada X min 2 ya. Di sini ada 6. Berarti supaya cocok, kita buat X min 2-nya sama dengan 6. Berarti X min 2 sama dengan 6, maka X-nya sama dengan 8 ya. Nah, 8-nya ini nanti masukkan ke sini gitu. Maka di situ nanti kita akan dapat 2 dikali 8 kuadrat ditambah 3. Jadi X-nya itu 8 yang dimasukin. Jangan 6-nya teman-teman ya.
Maka kita dapat di sini 2 dikali 64 ditambah 3 sama dengan 131. Nah, gitu ya. Oke, itu dia mungkin penjelasan singkat mengenai fungsi komposisi, teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan materi fungsi inverse ya. Itu aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Selamat belajar. Dan jangan lupa di subscribe channel Diskusi Matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.